Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi melindungi diri dari peristiwa bencana besar seperti kiamat, sejumlah bunker dibangun. Bunker anti kiamat itu digadang-gadang tahan dari berbagai kejadian bencana alam tsunami dan ledakan asteroid. Berikut merupakan negara-negara yang membangun bunker anti kiamat. 1. Cina. Isu kiamat sempat beredar pada tahun 2012 di seluruh dunia, salah satunya di negara Cina. Seorang pengusaha sekaligus pembuat furniture Liu Kuiyan membuat bola raksasa bernama Bahtera Nuh. Bola itu dirancang agar kuat menahan gelombang tsunami yang tinggi dan gempa bumi yang dahsyat dan menghancurkan. Bola itu diklaim dapat bertahan dari terjangan ombak setinggi 100 meter. Layaknya bola pingpong dengan kulit luarnya yang tipis, namun bisa menahan banyak tekanan. Bola raksasa ini dibuat menggunakan casing fiberglass di atas rangka baja, juga dilengkapi dengan tangki oksigen dan persediaan makanan dan air. Untuk keamanan, terdapat sabuk pengaman agar penghuni tetap aman dalam badai. Bola ini dirancang untuk membawa 14-30 orang yang dapat bertahan selama kurang lebih 2 bulan. Dua, Ceko. Satu bunker terletak di sebuah lembah di Ceko yang merupakan bekas pangkalan militer. Bunker yang sudah dibuat sejak tahun 1984 tersebut bernama The Oppidum. Bunker ini memiliki kedalaman tersembunyi di bawah tanah seluas 75.000 kaki persegi. Jika terjadi bencana alam atau bencana buatan manusia yang besar, bunker ini memungkinkan manusia bertahan. Bahkan bila ada pemadaman listrik hingga 10 tahun, bunker ini tetap bertahan. Bunker ini menawarkan sejumlah fasilitas mewah seperti kamar bawah tanah 2 tingkat, kolam renang, gedung penyimpanan wine, dan fasilitas spa. Selain itu terdapat pula bioskop, perpustakaan, fasilitas medis, dan ruang konferensi. Bunker Oppidum memiliki keamanan yang mumpuni, antara lain teknologi sidik jari, pengenalan iris mata, hingga pengawasan video canggih. 3. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat Vivo 6 Point, yakni bunker yang bisa menampung hingga 5.000 orang dengan tahan ledakan seberat 500.000 pon. Kompleks bunker yang terletak di South Dakota ini terbuat dari beton baja yang kokoh. Awalnya, struktur bangunan tersebut digunakan oleh tentara untuk menyimpan senjata dan amunisi. Itulah mengapa bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak hancur bila bom meledak tanpa disengaja. Lebar bunker sekitar 26 kaki dan panjang 80 kaki, serta memiliki lapangan yang cukup untuk menyimpan persediaan selama 12 bulan. Bentuknya elips dengan dinding sekat depan yang besar, pintu masuk beton, dan pintu ledakan baja. Bentuk elips ini dapat mengurangi gelombang ledakan permukaan serta tahan dari radioaktif karena memiliki ketebalan pada lapisan penutup tanah dan beton. Dalam Vivo 6 Point ini terdapat 575 bunker dengan luas 9 mil persegi. Setiap bunker dapat menampung 10 hingga 24 orang. Bangunan ini diklaim tahan berbagai jenis bencana seperti hantaman asteroid dan tsunami. Empat, Jerman. Bunker bernama Vivos Europe One terdapat di Jerman, tepatnya di Rodenstein. Bunker ini diklaim dapat memberikan perlindungan terhadap bencana alam, serangan nuklir, bahkan kiamat sekalipun. Dalam bunker terdapat pintu baja yang tidak dapat ditembus karena ketebalan cangkang beton yang luar biasa. Pintu masuknya tahan ledakan dan radiasi nuklir. Fasilitas yang ditawarkan pun mewah seperti kolam renang, teater, dan gym. Bunker-bunker besar ini seperti suasana rumah besar yang dibangun di bawah tanah. Bunker ini semula merupakan peninggalan pada masa Perang Dingin yang kemudian dimodifikasi kembali oleh seorang investor kaya. Wallahu a'lam bishawab.
Hari kiamat kerap kali disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan apa yang harus diperoleh oleh manusia selama di muka bumi untuk bekal yang bisa dibawa ke akhirat kelak. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan apakah umatnya akan menikmati surga atau mendapatkan siksa neraka. Tetapi sebelum itu, semua manusia yang masih hidup akan merasakan hari kiamat atau hari akhir zaman. Dijelaskan dalam Al-Quran, ada beberapa tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Salah satunya adalah kemunculan beberapa makhluk atau sosok yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Berikut 6 sosok yang akan muncul di hari akhir zaman atau hari kiamat. 1. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Munculnya binatang ini masuk dalam salah satu tanda sebelum datang hari penghakiman. Ciri-ciri binatang ini adalah melata. Ia keluar dari kota Mekah dekat Gunung Sofa setelah peristiwa terbitnya matahari di barat. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Selain itu, ciri-ciri dari binatang ini juga dijelaskan oleh Ibnu Zubair dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, punggungnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. 2. Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya Ya'juj dan Ma'juj. Nama ini adalah sebutan dari suatu bangsa yang akan muncul di akhir zaman sebagai perusak atau penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan melawan Nabi Isa serta pasukan di Bukit Tursina. Keterangan dari Ibnu Katsir, mereka masih dari keturunan Adam. Walaupun mereka berasal dari jenis manusia keturunan Adam, namun sifat khas yang dimilikinya berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak. Jumlahnya juga sangat besar sehingga ketika mereka turun dari gunung, seakan-akan air bah yang mengalir. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. 3. Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim muda yang dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Sebenarnya nama Imam Mahdi adalah Muhammad, sama seperti nama Nabi Muhammad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi Muhammad. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab, namanya sesuai dengan namaku." Dalam hadis lain juga menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika kerusakan di muka bumi terjadi. Rasulullah SAW bersabda, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad. Kemunculan Imam Mahdi juga membawa kaum muslimin memerangi kezaliman hingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya. Hal ini membuat Dajjal murka lalu keluar ke muka bumi dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. 4. Dajjal. Dajjal adalah sosok kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam sampai hari kiamat melebihi fitnah Dajjal."
Hadis riwayat Muslim. Jika Dajjal telah tiba, maka kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah. Sebab Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut. Kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Rasulullah SAW juga mengingatkan para pengikutnya untuk memanjatkan doa ini. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal. 5. Azazil. Ada beberapa pendapat mengenai Azazil. Pendapat satu mengatakan bahwa Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain menyebutkan nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Bahkan dalam agama Islam diyakini sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat dan Khazin al-Jannah, bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang. Ia mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, bahkan merupakan sosok terbanyak dalam hal ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Ia juga pemimpin para malaikat karubiyun. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubah mukanya pada asalnya. Mukanya yang sangat indah dan cemerlang diubah oleh Allah menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta. Kemudian dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepalanya itu seperti wajah kera. Selain itu, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, serta taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat. Ia berjanji untuk mengajak banyak manusia untuk mengambil jalan sesat. Setelah itu ia akan menemani manusia di neraka jahanam kelak. 6. Angko. Dalam mitologi Islam, angko adalah burung besar misterius. Disebutkan burung itu namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat wa Gharaib Al-Mawjudat, makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada dalam zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Ar-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisai juga mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj. Ketika burung itu terbang, maka sayapnya mampu menutup matahari seperti awan. Warna bulunya sangat banyak, lehernya seperti leher unta. Burung ini juga memiliki 4 sayap, 2 sayap ukuran panjang serta 2 lagi lebih pendek. Demikian Allah menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman. Hal ini menjadi petunjuk bahwa firman-Nya merupakan bukti kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.